Dan saya Yasirli Amrina. Dan saya Anissa. Saya Nasila Mirza Kafiani Bagis. Saya Imam. Jadi di sini judul kuliah kami adalah menciptakan kawasan lingkungan sehat bersama paguyuban, yaitu lingkaran pertemanan memiliki hobi yang sama, dan paterbayan yaitu organisasi WP. Halo semuanya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan contoh dari kelompok sosial yaitu paguyuban dan paterbayan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paguyuban. Paguyuban adalah perkumpulan atau kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin yang kuat, bersifat kekeluargaan, dan seringkali berdasarkan tradisi. Nah, tujuan paguyuban adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan, persaudaraan, dan kebersamaan antar anggota, serta dapat menyelesaikan masalah dalam bidang sosial maupun ekonomi. Contohnya memiliki hobi membaca. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang patembayan. Patembayan adalah kelompok sosial dengan ikatan lahir yang bersifat sementara, terbentuk karena kepentingan pribadi atau kelompok dan didasarkan pada rasionalitas serta perhitungan untung dan rugi. Tujuan patembayan adalah untuk mencapai kepentingan bersama atau keuntungan pribadi seperti keuntungan ekonomi melalui hubungan yang bersifat sementara, formal, dan nasional. Contohnya organisasi WP. Permisi Kak. Ya. Kami dari kelompok sosiologi aku minta waktunya sebentar untuk wawancara, boleh? Boleh. Jadi apa status dan peran dalam kelompok ini? Kalau status kita kan kita jadi siswa-siswi nih di sekolah. Ya. Kalau peran kami kan mempunyai hobi yang sama nih, membaca. Jadi kami menjadi sumber informasi untuk sekolah. Kalau apa saja peran kelompok ini dalam menciptakan lingkungan yang sehat? Kalau perannya mungkin kan kita hobi membaca nih, jadi literasi itu sangat penting bagi kami. Jadi dari segi kesehatan mental dan interaksi sosial itu sangat ya. Oke. Kalau kakaknya, bagaimana cara kerjasama antar anggota kelompok dalam menciptakan lingkungan yang sehat? Palingan mungkin kita tuh kayak ngadain program komunitas buat membaca gitu. Jadi di komunitas itu kita kan membaca kan. Nah, itu nanti kita tuh mempelajari kayak edukasi untuk menjaga lingkungan untuk tetap sehat gitu. Kalau bagaimana dampak kondisi lingkungan yang sehat terhadap kehidupan masyarakat? Mungkin kondisi lingkungan yang sehat itu mungkin berdampak positif bagi masyarakat ya, terutama mungkin menciptakan kenyamanan dan sebagainya. Terutama kita sebagai seorang pelajar gitu kan membaca, pasti juga kita dapat edukasi penting dari membaca. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga lingkungan agar tetap sehat? Jadi untuk tantangannya itu kan kita itu tantangannya pertama adalah dalam pengelolaan sumber daya dalam aktivitas membaca. Kayak gimana cara kita ngatur waktunya, terus gimana kita memilih bahan bacaan sama sumber dayanya kayak perpustakaan. Nah, kalau ini ada pertanyaan, apa harapan Anda untuk lingkungan dan generasi muda di masa depan? Jadi untuk generasi muda diharapkan sebagai anggota kelompok membaca supaya lebih aktif sebagai perubahan untuk supaya kita itu menjadi lebih semangat untuk membaca, banyak membaca karena membaca itu sebuah ilmu pengetahuan biar kita terserap. Terima kasih Kak ya. Sama. Permisi Kak, kami izin untuk mewawancarai. Apa status dan peran kakak dalam organisasi WV ini? Peran saya itu sebagai anggota di organisasi Widya Winayaka. Apa saja peran organisasi WV ini dalam menciptakan lingkungan yang sehat? Di organisasi Widya Winayaka itu menerapkan ajaran Trihita Karana. Itu hubungan antara manusia dengan lingkungan atau Tuhan dan manusia.
Bagaimana kerjasama antar anggota organisasi WV dalam menciptakan lingkungan yang sehat? Dalam menciptakan lingkungan yang sehat, kami melakukan gotong royong menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga lingkungan agar tetap sehat? Kesadaran diri sendiri. Apa harapan kakak untuk lingkungan dan generasi muda di masa depan? Harapannya lebih peduli dan sadar kepada lingkungan. Kalau lingkungan yang bersih itu sangat penting bagi diri sendiri. Oh ya, terima kasih kak. Jadi di sini kami akan membacakan kesimpulan dari video vlog kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Kevin. Jadi kesimpulan dari ini adalah dampak sosial yang kami dapat itu penguyuban memiliki ikatan batin yang kuat, kekal dan bersifat alami seperti kekeluargaan. Contohnya adalah kelompok hobi membaca yang merujuk pada ikatan kekeluargaan, sedangkan pertembayan memiliki ikatan yang lebih formal atau sementara dan didasarkan pada keyakinan atau tujuan bersama. Contohnya organisasi WP yang merujuk pada kepentingan bersama.